Assalamualaikum semuanya. Nah, alhamdulillah ini subuh-subuh banget. Ini kurang lebih jam 2-an apa jam 3-an gitu ya. Kita sudah berangkat dari rumah. Berhubung di sini Abang Haki, Abang Sodik itu sudah harus berangkat ke pondok lagi. Dan hari ini juga Abang Haki, Abang Sodik langsung berangkat ke sekolah. Jadi kita tuh harus berangkat lebih awal untuk menuju ke pondok pesantren. Nah, ini kita di perjalanan lagi macet, nggak tahu kenapa ini macet banget. Alhamdulillah sih kurang lebih hampir 1 jaman kita macet, jadi kayaknya sih bakalan terlambat, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah untuk lebaran hari rayanya, dari akhir puasa sampai hari sekarang, alhamdulillah Abang Haki lancar puasanya, nggak ada yang bolong sama sekali, sedangkan Abang Sodik juga sama gitu ya. Ya, semoga untuk Abang Haki dan juga Abang Sodik makin bisa dewasa dan juga makin bisa menyerap ilmu dari pondok pesantren. Sebelum kita balik ke pondok pesantren, ini kita mau mampir dulu ke Malang, yaitu di salah satu kiai Pak Suami gitu ya. Karena ada sesuatu hal yang mau kita bicarakan dan kita hanturkan. Jadi sekalianlah sebelum ke Gresik kita mau pamitan dulu ke kiai yang ada di Malang. Ini kita sudah nyampe di Malang. Alhamdulillah ini tuh pagi banget. Sebenarnya sih pengen pas subuhnya itu di sini sekalian bisa ngaji, cuman karena tadi itu ada macet gitu ya. Jadi ya udah gak bisa nyampe di sini dengan tepat waktu. Dan ini kita lagi istirahat. Ini Abang Haki, Abang Sodik mau persiapan untuk makan siang. Tadi itu kita beli ayam goreng gitu ya, ayam goreng KFC kesukaan Abang Haki. Cuman ayam goreng KFC ala jalanan gitu ya, bukan ayam KFC asli gitu. Dan ini Pak Suami lagi istirahat untuk tiduran sebentar sebelum kita melanjutin perjalanan lagi ke Gresik. Sebenarnya ini Abang Haki ini harus masuk di jam sekarang juga gitu ya. Cuman karena memang jaraknya yang jauh, kemudian kita juga nggak memprediksikan kemacetan yang tadi itu. Dan ya udah deh, alhasil kita izin untuk 1 hari ini ya. Namanya juga masuk untuk di awal ya. Jadi nggak apa-apa lah kalau untuk izin gitu. Ini anak-anak sudah mandi semuanya, sudah selesai mandi. Kita mau lanjut istirahat dulu di atas, karena kalau di bawah itu kan ramai, jadi kita pilih tempat aula atas. Aula atas itu sepi banget, jadi cuma untuk orang-orang yang tahu aja untuk aula atas yang bisa istirahat di sini. Kita mau tidur siang dulu, lanjut nanti sore kita akan mampir ke kiai kita. Ini tuh aula untuk mengaji ya. Jadi kalau tiap subuh itu pasti di sini bakalan rame. Jadi udah deh, kita mau istirahat dulu di sini. Ini tuh tempat istirahat kita kalau kita lagi di sini. Kalau memang kita nggak punya tempat untuk di penginapan yang ada di sini. Biasanya sih kita ada tempat di penginapan. Cuman karena penginapannya sudah terisi, karena apa? Anak-anak itu sudah balik pondok. Ya udah, mau gimana lagi, kita di sini aja. Ini suasana pondok pesantren yang ada di Malang. Jadi ini Kiai Pak Suami itu di sini sudah menerima santri-santriwati untuk usia SMP yang putra maupun putri. Jadi ini tuh alhamdulillah sudah banyak banget untuk santrinya. Dan ini kita lanjut mau ngecari kitab Quran Al-Ibris juz 30 karena ada satu amanat gitu ya. Jadi kita harus cari dulu di sini. Ternyata di sini tuh gak ada untuk juz 30-nya, yang ada tuh juz yang lainnya gitu ya. Jadi kita bakalan minta ke salah satu pengurus pondok yang ada di sini. Sekalian kita nunggu, kita mau main taman dulu di sini, main air bersama adik Via. Seperti biasa adik Via kalau di taman itu suka banget main air, cuman ya gitu aku wanti-wanti supaya adik Via itu nggak sampai jatuh, apalagi sampai basah bajunya ya. Ini tuh suasananya lagi balik pondok semua. Jadi ini tuh bukan cuma Abang Haki saja yang balik, tapi semua anak pondok pesantren itu semuanya bakal balik di hari ini. Jadi hari ini tuh adalah hari kepulangan para santri-santriwati ke pondok pesantren. Jadi untuk pondok pesantren manapun insya Allah sih semuanya sama gitu. Cuman akunya aja yang uploadnya tuh agak telat gitu ya. Dan itu Abang Haki, Abang Sodik sudah dapet
jus 30-nya, dan lanjut kita mau pulang dulu ya. Tadi tuh sudah sowan ke Kiai dan kita sudah haturkan juga apa yang menjadi unek-unek kita, dan ya alhamdulillah sih bisa jadi penerang lah untuk hidup kita. Kalau punya Kiai itu enaknya kayak gitu ya. Jadi kalau kita punya permasalahan apapun itu, jadi kita tinggal curhat gitu ya, cari minta solusi gitu ya ke Kiai, dan biasanya sih solusinya Kiai itu benar-benar adem dan benar-benar pas banget gitu loh. Dan ini pas perjalanan ke Gresik, kita mau istirahat dulu di pom bensin terdekat. Ini beli makanan sebentar dan kita mau ngisi perut dulu, sekaligus kita mau istirahat untuk sholat maghrib. Nah lanjut lagi, kalau punya Kiai ya enaknya kayak gitu ya. Jadi keinginan kita, hajat kita, atau ego kita itu sama-sama bisa kita hadapi gitu. Gak asal kita jalani, gak asal kita lewatin gitu ya. Tapi kayaknya itu hidup kita itu terarah semuanya. Tentunya dengan arahan, wejangan, dan juga doa dari Kiai yang kita percayai. Kalau yang nggak punya Kiai gimana? Nah, kalau nggak punya Kiai sih ya saran dari aku, kalian itu bisa cari petunjuk dari orang tua, sharing-sharing dengan orang tua atau orang-orang yang kalian percayai, dan jangan lupa selalu sholat istihoro ketika kalian meminta sesuatu. Jadi untuk apapun itu, hajat apapun itu maupun di dunia atau hajat apapun itu untuk akhirat, silakan kalian istihoro. Sama halnya seperti aku untuk ngesekolahin adik Via, Abang Haki, dari mereka TK sampai SD dan juga lanjut ke pondok pesantren ini, semuanya itu melewati tahapan istihoro dan juga rembuk bersama Kiai. Jadi semuanya itu aku jalanin baik secara spiritual maupun secara manusiawinya gitu ya. Kalau untuk manusiawinya, kita itu memang percayanya pada Kiai kita itu, karena memang beliau itu yang lebih tahu dan beliau itu yang lebih mengerti akan situasi kondisi yang ada gitu ya. Dan balik lagi tergantung dari diri kitanya sendiri gitu ya. Kita itu mau nerima nasihatnya itu atau kita itu malah cuek-cuek aja. Itu tuh tergantung dari diri kita masing-masing. Tapi ya semua keberkahan itu balik lagi pada diri dan keyakinan diri masing-masing ya. Jadi itu sudah nyampe Gresik, kita tuh lagi istirahat makan malam. Seperti biasa ya, kalau sudah nyampe Gresik, Abang Haki pasti mintanya itu agak dilama-lamain lah, harus makan dulu lah, harus ini dulu lah. Ya seperti biasa ya, Abang Haki tuh selalu memolor-molorkan waktu gitu loh. Dan bilangnya ini tuh sudah malam, pondok itu sudah tutup. Jadi Umi di sini aja, tidur di masjid aja sama aku, katanya gitu ya. Jadi Umi abinya tuh selalu nunggu Abang Haki sampai pagi di masjid sini. Padahal yang nama juga pondok gak bakal nutup gitu ya, apalagi pas tahu pulangan seperti ini. Dan itu lihat wajahnya Abang Haki sudah mulai ya, wajahnya diem, kemudian air mata sudah mulai ada dikit-dikit gitu ya, tatapannya kosong gitu, isi kepalanya tuh kemana-mana sudah gitu ya. Ini anak-anak lagi ganti baju untuk baju pondoknya. Jadi mereka itu sebelum ke pondok itu mereka harus ganti baju sesuai dengan baju pondok yang sudah ada, pakai baju dan juga sarung. Dan yuk kita langsung anterin Abang Haki, Abang Sodik kembali ke pondok pesantren. Keterbalikannya ya kayak gini ya, kalau kita itu nganter anak, pas jemput anak itu dengan rasa bahagia, seneng gitu ya, tapi pas saat mereka pulang pasti tuh endingnya seperti ini gitu, sedih gimana gitu ya. Dan ini kondisi ketika kita sudah nyampe, kita tuh masih disuguhin kue-kue ala khas lebarannya Gresik gitu ya. Dan ini seperti biasa Abang Haki sudah mengeluarkan passwordnya, password nangis dengan mata berkaca-kaca. Dan seperti biasa Abang Haki, Abang Sodik juga memeluangkan waktu kita. Katanya, Umi ini rapikan, Umi ini tolong dibersihkan, Umi ini tolong apain, katanya gitu ya. Pokoknya tuh semuanya harus gitu loh. Habis, bisa gitu. Apanya, Bu?
Dan surprise-nya di situ kita itu nemuin sandalnya Pak suami. Nah, ini aku nanyain, "Loh Bang, ini kok ada sandal di sini? Kamu yang naruh?" "Enggak kok, bukan aku," katanya Abang Haki. "Abang Sodik ya?" "Enggak, bukan Abang Sodik," katanya gitu ya. Nah, ceritanya itu pada saat kita nganterin Abang Haki pas awal tahun kemarin gitu ya, awal bulan kemarin itu yang lalu, itu tiba-tiba sandalnya Pak suami itu hilang satu, katanya gitu ya. Hilang satu entah kemana, dicari itu nggak ada, padahal itu sandalnya itu ada di masjid, sedangkan masjidnya dari jarak ke pondok ini itu lumayan jauh gitu loh ya, dan harus nyebrang jalan juga, kan mustahil kan kalau kena tendang. Katanya si Abang Haki ini tuh kena tendang ini mungkin nih teman-teman. Loh kok bisa kena tendang teman-teman, padahal itu waktu itu malam gitu loh ya, malam jam 9-an itu kok bisa sampai ditendang ke situ gitu loh. Jadi benar-benar nggak masuk di akal ya, mungkin mereka hilaf kali ya, terus mereka nggak mau ngaku, terserah lah ya. Oke, sudah saatnya kita berpisah dan seperti biasa Abang Haki selalu ngingetin, "Mi, jangan lupa ya Mi, Juli, Mi, jangan lupa ya Mi, Agustus." Kayak gitulah pokoknya dia nyebutin bulan-bulan untuk bulan selanjutnya untuk selalu diingetin supaya mereka itu dikunjungin sama orang tuanya gitu ya. Dan ini Abang Sudik malah nyusul sama pakaian tidurnya seperti itu. Dan alhamdulillah sih Abang Sudik itu tegar. Untuk Abang Haki sama ya seperti biasa, padahal itu kita sudah wanti-wanti, sudah kita kasih sedikit ketegasan gitu, tapi tetap mereka masih kayak gitu. Tapi ya gak apa-apa lah ya, yang penting mereka itu betah, yang penting itu mereka itu mau nurut, yang penting mereka itu mau belajar. Insya Allah itu sudah sangat cukup untuk kita. Iya, wes sudah, ayo senyum semuanya, ketawa, ketawa dulu, wes lah, 1, 2, ketawa dulu. Kalau untuk Abang Sodik itu sangat enjoy banget, dia itu nggak terlalu sedih. Sedihnya itu karena memang kebawaan sama si Abang Haki ya. Kalau Abang Haki yang memang kayak gitu, orangnya tuh susah banget untuk apa ya, untuk ngelepas gitu ya. Jagalah adik baik-baik ya Bang ya, jaga diri baik-baik. Sampai jumpa. Masuk, belajarnya semangat, oke? Assalamualaikum. Jadi ya begitulah kegiatan aku hari ini, kegiatan keluarga kecil aku. Semoga anak-anak aku itu makin bisa dewasa, makin bisa menyerap ilmu pondok dengan baik, ilmu sekolah makin baik, dan juga bisa makin berprestasi, bisa bermanfaat untuk dunia akhirat, bisa nyelamatin orang tuanya di dunia maupun juga akhirat. Sudah cukup lah ya kayaknya dari aku kayak gini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.